Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan memberikan kabar gembira bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan. Karena kali ini BKN baru saja menerbitkan buku petunjuk pendaftaran pendataan tenaga non ASN. Nah, jadi buku ini adalah sebagai panduan atau juknis bagi tenaga honorer yang saat ini berada di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan pendidikan juga ya, untuk semuanya. Nah, dalam buku ini dibagikan bagaimana cara mendaftar akun atau mendata diri kita sendiri, mengecek apakah diri kita itu sudah terdata di websitenya BKN atau belum. Namun pendataan ini tuh bukan untuk pengangkatan menjadi P3K ya, tetapi sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah pendataan ini, begitu. Baik, sebelum membahas buku ini, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan melakukan subscribe ke channel ini dan jangan lupa mengaktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe, karena yang mengaktifkan lonceng dan mengklik tombol subscribe akan saya doakan semoga lolos menjadi P3K di tahun ini atau tahun depan, ataupun bahkan mungkin diangkat menjadi CPNS. Langsung saja kita bahas di buku ini, berjudul Buku Petunjuk Pendaftaran Pendataan Non ASN tahun 2022. Bagi teman-teman yang mau buku ini bisa mendownload di grup Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Nah, dalam buku ini kita diberitahu cara mendaftar akun. Sebelum mendaftar, saya beritahu ya, kalau yang harus disiapkan itu apa saja. Yang pertama adalah KTP. Kalau bisa datanya semuanya di scan ya, dijadikan PDF. Yang pertama KTP, yang kedua kartu keluarga, kemudian ijazah terakhir, pas foto terbaru, kemudian swafoto atau foto selfie, kemudian SK jabatan dan bukti pembayaran. SK jabatan di sini itu kalau bisa semua yang pernah dilakukan karena nanti menjadi daftar riwayat pekerjaan. Langsung saja cara mendaftarnya adalah melalui link ini ya, pendataan-nonasn.bkn.go.id. Ini resmi karena webnya bkn.go.id. Nah, setelah kita buka websitenya, nah, pendataan non ASN telah dimulai, jadi bersiap-siap ya. Kemudian setelah kita buka, kita klik tombol buat akun di atas ini. Nah, setelah kita klik buat akun, kemudian kita harus mengisi data ini sesuai data kita. Misalkan 33 sekian gitu. Nih, anggap saja ini sudah mengisi ya. Nomor kartu keluarga 33 sekian. Kemudian nama lengkap tanpa titel ya. Misalkan ini nama saya. Tempat tanggal lahir. Dimana misalkan pokoknya Bumi ya misalkan ya. Ini contoh saja ya, ini tapi diisi sesuai identitas teman-teman semuanya ya. Tanggal lahir berapa? Oke, tanggal lahir misalkan ini, klik di sini ada kiri kanan ya. Misalkan saya 97 misalkan, nah, dan lain-lain, misalkan klik ngawur aja ya. Nomor handphone, ini nomor handphone usahakan nomor handphone yang aktif ya, karena nanti kalau ada keperluan sewaktu-waktu itu bisa dihubungi dengan mudah. Dan yang ini email pribadi. Email ini juga harus diisi dengan email asli yang masih aktif, karena nanti pendaftaran akun konfirmasi itu akan dikirim melalui email ini. Jadi jangan sampai salah ketik, oke? Nah, captcha ini adalah kode ini yang di atasnya 94A8. Kemudian kalau sudah lengkap, klik tombol lanjutkan. Nah, ini ketika teman-teman itu sudah didata, pendataannya itu biasanya dilakukan di bulan 2022. Ada yang bertanya, saya itu karyawan tenaga non ASN itu sampai tanggal 31 Desember 2021 itu saya memiliki pengalaman kerja 5 tahun misalkan. Namun saat ini sudah tidak bekerja. Nah, saya cek di website ini kok tidak keterangannya seperti ini. Maaf, nik tersebut belum didata oleh admin instansi wilayah Anda. Nah, itu berarti teman-teman ya nggak bisa mendaftar ini karena tidak didaftarkan oleh bagian kepegawaian di instansi yang tempat Anda bekerja sebagai tenaga non ASN. Nah, jika tidak bisa, maka teman-teman itu harus menghubungi bagian kepegawaiannya yang mengurusi ini ya, kalau di instansi teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman sudah ada di sini, maka akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Pendataannya itu kalau nggak salah kemarin dilakukan bulan Juni sampai bulan Juli lah. Itu semua non ASN itu didata di sini. Nah, kalau
misalkan datanya ada, yang tampil itu seperti ini tampilannya. Ada nicknya, nama, terus nomor handphone, email, tempat lahir, tanggal lahir, dan semuanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah melengkapi data, yaitu membuat password. Nah, password ini harus diingat-ingat, jangan sampai salah. Terdiri dari minimal 8 karakter, terus berisi kombinasi huruf besar dan huruf kecil, dan ada angka juga. Jadi kalau membuat password itu harus diingat-ingat, dicatat, jangan sampai hilang. Nah, selain password yang harus diisi adalah pertanyaan pengaman. Jadi pertanyaan pengaman ini ditujukan supaya kalau kita sedang lupa password, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Dan usahakan yang pertanyaan ini yang mengetahui adalah kita sendiri ya. Pertanyaan pengaman 1 dan 2 itu berbeda ya. Kalau sudah sebelum kita klik lanjutkan, kita upload dulu KTP. Scan KTP itu harus formatnya JPG ya, bukan PDF ya, JPG saja. Untuk scan KTP sama scan foto terbaru berlatar belakang biru seperti untuk syarat nikah ya. Dan ukuran maksimalnya adalah 200 KB, jangan sampai melebihi dari 200 KB. Kalau melebihi nanti gagal. Jadi harus dikompres dulu. Kalau misal ada masalah nanti coba tanya di kolom komentar ya, misalnya ada masalah dalam pendaftaran ini. Kalau sudah lengkap, kita klik captcha-nya, kita masukkan sesuai angka di atasnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan maka akan tampil halaman atau untuk mereview, untuk pengecekan ulang data. Pastikan tidak ada data yang salah di sini, karena kalau ada yang salah nanti ke depan bakal repot atau bahkan juga bisa gagal ya. Jadi kalau ada yang salah, klik kembali. Kalau misal sudah benar, klik proses pembuatan akun. Akan muncul pertanyaan konfirmasi apa data yang diisi sudah sesuai. Jika sudah, klik iya. Nah, jika berhasil maka kita akan diberikan menu cetak informasi pendaftaran, yang kalau diklik akan menampilkan seperti ini. Kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN. Nah, ini kartunya kita cetak dan kita simpan baik-baik. Oke. Nah, setelah kita mencetak kartu pendaftaran, kita harus mengisi biodata kita. Caranya adalah kembali ke website tadi, pendataan-non-asn.bkn.go.id. Setelah kita buka website pendataan non-asn.bkn.go.id, langsung klik masuk akun bagi yang sudah punya. Setelah itu kita akan diminta melakukan login menggunakan NIK dan password. Silakan isi sesuai data diri Anda yang barusan teman-teman buat. Kalau sudah, klik masuk. Setelah masuk, maka kita diminta mengisi data-data seperti ijazah terakhir. Dan bagi yang tenaga honorer kategori 2 itu diminta melakukan status XTHK2 dan nomor peserta XTHK2-nya. Namun bagi yang pegawai non ASN saja cukup mengunggah ijazah dengan ukuran minimal 100 KB sampai dengan 1 MB. Jadi tidak perlu besar-besar filenya. Kalau sudah mengunggah ijazah terakhir maka akan ada keterangan unggah ijazah berhasil. Nah, setelah mengunggah ijazah kita diminta mengisi data pribadi. Nama, tanggal lahir sudah terisi karena sudah kita isi sebelumnya. Yang perlu kita lengkapi adalah gelar ijazah, mulai gelar depan atau gelar belakang. Kemudian kabupaten, kota domisili, status perkawinan, alamat domisili, dan agama. Juga data pendidikan terakhir serta jabatan terakhir dan unit kerja penempatan. Nomor ijazah di sini adalah nomor ijazah yang terakhir. Nama sekolah kalau di lulusan S1 diisi kampusnya. Dan tanggal lulus ini harus sesuai dengan ijazah. Untuk pengisian ini teman-teman harus hati-hati dan membaca semua petunjuk. Misalnya ini, jika terdapat perbedaan SK, Anda dapat mengubah pada kolom ini ya. Ini berarti digunakan untuk merubah antara ini dan ini, seperti itu. Namun jika tidak ada perbedaan, disamakan dengan yang kiri ya. Jika sudah mengisi, yang terakhir seperti biasanya mengetikkan captcha, angka yang ada di atasnya 614 misalkan, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah mengisi itu, selanjutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan di sini semua SK yang teman-teman punya bisa diupload di sini. Tetapi SK di unit kerja itu ya, di unit kerja pemerintahan ya, bukan yang di luar ya, bukan di swasta. Silakan diisi dengan klik tambah pekerjaan.
kemudian mengisi nomor SK, tanggal SK, tanggal awal kerja, akhir kerja, dan seterusnya. Jika lebih dari satu, bisa klik lagi tambah riwayat pekerjaan. Jika sudah diisi, bisa klik simpan. Kemudian data riwayat pekerjaan yang telah diisi akan tampil di sini di bawahnya lagi. Jika data yang diisi sudah lengkap, teman-teman bisa klik tombol melanjutkan di bawah pol halaman. Setelah diklik lanjutkan, maka akan tampil resume. Resume ini berisi data-data yang telah kita isi sebelumnya, mulai dari data diri, data riwayat pendidikan, hingga riwayat pekerjaan. Kalau sudah sesuai, bisa dicentang pada kotak-kotak ini ya, yang sudah sesuai. Jangan sampai salah, jadi harus hati-hati. Kalau sudah terisi semua, teman-teman bisa klik akhiri proses pendaftaran pada atas halaman. Karena kalau sudah diakhiri, berarti pendataan sudah selesai. Yang artinya teman-teman bisa mencetak kartu. Nanti di bawah ada menu cetak kartu pendataan tenaga non ASN dan cetak kartu informasi akun. Kalau yang atas ini sudah kita cetak sebelumnya. Sekarang yang cetak kartu pendataan tenaga non ASN. Nah, jika teman-teman sudah sampai langkah ini, selamat, berarti teman-teman sudah resmi menjadi tenaga non ASN yang didata oleh BKN dan bisa mengikuti proses seleksi P3K untuk tahun 2023. Nah, apakah kalau sudah mendaftar di website ini pasti lolos? Tentu saja tidak. Ini hanya sebagai petunjuk atau bagi pemerintah untuk mengambil keputusan selanjutnya, terutama bagi yang gagal tes. Jadi meskipun tenaga non ASN diberi prioritas, namun tetap melalui tes, meskipun nanti tesnya bisa saja hanya yang penting lulus passing grade atau tanpa pesaing dari formasi umum atau seperti apa. Nah, itu kebijakannya ditentukan dari data ini. Yang penting teman-teman data dulu saja, jangan sampai ketinggalan informasinya. Karena itu jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan membagikan informasi. Jadi jangan lupa juga klik lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari sini. Dan yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng akan saya doakan semoga lolos menjadi P3K atau bahkan CPNS di tahun 2023 yang akan datang. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.